bari pakai murid kita nih. Ada yang namanya apa? Jawa semalam, jurung ke Jawa semalam. Robulik Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Ulun ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi alladhi hadana li kitabih wa faddalana ala sairil ummami bi akrami ahbabih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mujtaba wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ibratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in wa ba'd. Yang ulun hormati dan ulun muliakan orang-orang tua kita, wabil khusus kepada Al-Hajj Ayahanda Haji Syarkawi, kepada guru kita Al-Hajj Ustadz Syukri, guru kita Al-Hajj Muhammad Rawiyani Syakarani, Ustadz kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah selalu dan selalu kita gunakan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan kita berharap nantinya tak kalau roh kita diambil oleh Allah, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf hari ini ulun tidak ceramah. Ulun hanya membacakan kitab Mukasyyafatul Qulub saja. Ini sampai jam berapa Ustaz sekarang? 11. Kalau tidak di demo orang punya toko buka jam 7 orang lah. Setengah 8. Insya Allah setengah 8 buka toko. Insya Allah kita selesai jam 10. Insya Allah sebelum setengah 8 selesai insya Allah. Di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub ini ada satu bab, al-babul awal fi bayanil khawf. Bab yang pertama menjelaskan bagaimana meletakkan sifat rasa takut kepada Allah. Lalu di bawahnya dikatakan alamatu billahi ta'ala tuzharu bi sab'ati asya. Tanda orang yang takut kepada Allah itu ada 7 macam. Jadi kalau kita memiliki yang 7 macam ini tanda kita benar-benar takut kepada Allah, dan insya Allah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang 7 ini ada 2 yang berkenaan dengan masalah hati kita, dan diakui tidak diakui yang paling berat hidup ini adalah membersihkan hati kita.
Bujur kan? Kalau sembahyang insya Allah semua kita kalau sembahyang. Kalau puasa insya Allah semua kita tahu apa puasa. Kalau ke majelis taklim insya Allah semua kita bisa ke majelis taklim. Tapi yang paling berat dalam hidup ini adalah membersihkan hati kita daripada riya, daripada ujub, daripada sombong, daripada gila dengan pujian dan lain sebagainya. Makanya ada istilah mengatakan begini, ma adraka inda man adraka bikathrati salatin wala saumin wala zakatin wala sadaqatin walakinna man adraka inda man adraka bisalamati sadr. Seseorang tidak akan sampai derajatnya tinggi di hadapan Allah. Seseorang tidak akan sampai derajatnya mendapatkan keridhaan Allah dengan sebab dia rajin salat, dengan sebab dia rajin zikir, dengan sebab dia rajin tahajud, dengan sebab dia rajin sedekah. Tetapi orang yang sampai kepada keridhaan Allah dan derajatnya akan dinaikkan oleh Allah adalah orang yang bersih hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau tidak salah cerita ini terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dulu di zaman Rasulullah SAW, seorang pemuda ini datang terlambat ke halaqahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah setelah berkumpul dengan para sahabatnya, datang seorang pemuda ini terlambat. Dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Setelah pemuda ini masuk halaqah, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah engkau wahai sahabatku, yang baru datang tadi adalah ahlul jannah, ahli surga. Besok pemuda ini datang terlambat lagi. Kata Rasulullah, tahukah engkau wahai sahabatku, yang baru datang itu adalah ahlul jannah, ahli surga. Besok terlambat lagi, maka Rasulullah mengulangi lagi, tahukah engkau wahai sahabatku, yang baru datang itu adalah ahlul jannah, ahli surga. Akhirnya sahabat penasaran, Pak. Karena sahabat dulu begini, sahabat dulu selalu ingin meniru kalau seseorang itu dalam agamanya maju. Beda kita sekarang. Kita sekarang selalu pengen meniru kalau dalam urusan dunianya lebih maju. Kalau orang dulu begini, kalau inya tuha aja rajin sembahyang, kenapa? Kalau inya anum aja rajin sembahyang, kenapa aku tuha pengoler? Kalau inya yang miskin aja bersedekahnya wani, kenapa aku sugih pamalan? Orang dulu kayak itu. Kalau kita ada, kenapa jadi kita sembahyang sih dinang tuha kita sembahyang itu aja. Kalau orang dulu tidak. Tapi kalau urusan dunia kadang-kadang kalau orang bapansa kenapa aku ada? Kalau orang kalau kenapa aku ada? Orang dulu ada. Kalau orang dulu, kalau dia rajin ibadah, maka dia bertanya kenapa dia bisa rajin ibadah. Kalau dia mulia di sisi Allah, dia bertanya kenapa dia bisa mulia di sisi Allah. Jadi sahabat ini penasaran, kenapa orang ini dikatakan ahlul jannah, ahli surga. Bahkan Rasulullah 3 kali mengatakan dia adalah ahlul jannah, ahli surga. Kalau Rasulullah yang mengatakan, Rasulullah tidak berkata kecuali wahyunya Allah dan pasti benar. Tapi kalau ada guru yang mengatakan ikam kujamin masuk surga, ya diumpati. Gurunya tidak pasti masuk surga. Karena mohon maaf, akhir-akhir ini di Palangkaraya banyak yang batabus sembahyang itu. Jadi batabus sembahyang syaratnya piduduk, lading belati, kain kaji. Jadi ya gurunya ikam kujamin sudah kalau saya sembahyang lagi, dan sembahyang ikam sudah kujamin, dan kita bersama kena dalam surga. Dan cocok benar kalau penyembahyang cocok mengaji ini nih. Ini cocok luar liur nih. Dan dicari benar nih. Jadi ini Rasulullah yang mengatakan dia adalah ahlul jannah. Ringkas cerita, lalu sahabat ini penasaran, pengen mengetahui amalannya, kenapa ini laki-laki dikatakan adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita,
Masuk Ustaz Amin. Sini. Sini di muka. Sini lah kosong. Terima kasih. Sampai mana tadi lah? Sampai mana? Sampai kosong tadi. Ustaz Amin silahkan masuk. Akhirnya sahabat penasaran pengen mengetahui apa sih amalannya, sampai Rasulullah mengatakan di ahlul jannah ahli surga. Ringkas cerita dalam kitab itu kalau tidak salah, lalu umpat bemalam numpang nginap sahabat ini pengen mengetahui apa amalannya, sampai Rasulullah mengatakan dia ahlul jannah ahli surga. Bemalam samalaman dilihat oleh sahabat ini kada ada amalan yang istimewa, Pak. Biasa-biasa aja, kayak kita aja. Habis sembahyang isya paling-paling ba'diyah isya, sebelum puring paling-paling witir. Kada ada misalnya setiap malam mana hajut aja sampai ke subuh, kada aja juga. Dua malam dilihati kada ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Kalau misalnya baca Al-Quran satu malam suntuk, kada aja juga. 3 malam menginap penasaran, kada ada yang istimewa juga. Cuma dilihat oleh sahabat satu keistimewaannya, bila terbangun tengah malam lalu berucap Allah. Bila terbangun tengah malam lalu berucap Allah. Ujar sahabat, amun memodal Allah, aku bin bisa. Bila bangun Allah, apalagi mun Allah ya Allah. Karena dia istimewa, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita merujuk kepada ulama-ulama kita dulu, itu termasuk Imam Syafi'i di dalam kitab Li'anut Talibin juz pertama halaman pertama yang di dalam itu, Imam Syafi'i itu kalau kita baca di dalam manaqibnya itu, beliau itu setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali minimal. Setiap bulan Ramadan minimal 6 bukan 60, ya benar 60 kali, 2 kali sehari minimal. Ya kurang lebih kita, kita banyak orangnya. Kita kadang-kadang semangat awal aja udah sampai juz kedua parah ya lagi. Kalau Imam Hasan Al-Basri itu tidak akan tidur dulu kecuali sembahyang sunat 300 rakaat setiap malam. Ini orang dulu luar biasa ya Allah. Kita bayi ini jangankan 300 rakaat, imam kepanjangan ayat gitu mamai. Akhirnya semalam menginap, 2 malam menginap, 3 malam menginap, tidak ada yang istimewa. Penasaran, dia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ulun mendengar yang berucap bahwasanya pemuda itu adalah ahli surga ya Rasulullah. Dan ulun yakin perkataan pian pasti benar. Tapi ya Rasulullah, demi Allah, ulun sudah menginap 3 malam di pemuda itu, tapi lihat amalannya tidak ada yang istimewa. Amaliyah yang zahirnya biasa-biasa saja, tidak begitu istimewa. Kenapa engkau mengatakan di ahlul jannah ya Rasulullah? Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tahukah engkau pemuda itu memang amalan zahirnya biasa-biasa saja, tapi dia memiliki kebersihan hati yang sangat luar biasa. Di hatinya tidak ada kesombongan, di hatinya tidak ada iri dengki, di hatinya tidak ada ria, di hatinya tidak ada ujub. Karena kebersihan hatinya itulah dia dikatakan ahli surga, ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon maaf, yang paling alih adalah membersihkan hati kita. Maka di antara 2 ciri orang yang takut kepada Allah adalah masalah hati. Yang pertama, ta'atuhu wa yaj'alu ta'atuhu khalisan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya wal nifaq. Fa idza fa'ala dhalika fa huwa alladhi qala Allah ta'ala bihaqqihim wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Yang pertama, ciri orang yang benar takut kepada Allah, dia beribadah, dia taat kepada Allah, ikhlas karena mengharap keridaan Allah, dan takut tatkala dia beribadah
termasuk di dalamnya riya dan munafik. Jadi orang yang takut kepada Allah kalau beribadahnya ikhlas karena Allah dan menghindari sekali dan merasa takut sekali tatkala dia beramal di dalam amalnya termasuk sifat riya dan munafik. Makanya Zunul Misri pernah berkata, apa bedanya orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas? Kita kada usah menilai orang lain, kita nilai diri kita. Kalau kita beribadah, kita termasuk ikhlas atau tidak. Makanya Zun al-Misri ini mengatakan, sebelum ulun menjelaskan tentang perkataan Zun al-Misri ini, ulun sedikit bercerita tentang orang sufi ini. Jadi Zun Misri ini, Pak, waktu hidupnya beliau ini orang yang biasa-biasa saja. Semua orang melecehkan, semua orang menghinakan. Tetapi tatkala beliau meninggal dunia, itu 70 ulama Mesir bermimpi Rasulullah pengen hadir tatkala pemakaman Zun al-Misri. Jadi waktu hidupnya biasa-biasa saja. Kada ada orang tahu pada orang alim, kada ada orang tahu pada orang yang ahli ibadah, kada ada tahu pada orang itu adalah dekat dengan Allah. Tapi tatkala meninggal dunia, 70 ulama Mesir bermimpi bahwasanya Rasulullah pengen hadir tatkala pelaksanaan pemakaman beliau. Yang kedua, Zun Misri ini tatkala meninggal dunia itu, Pak, seluruh burung-burung berkumpul di atas berangga mayit waktu diangkat menuju pemakaman. Burung-burung ini semuanya berkumpul dan melebarkan sayapnya agar apa? Agar jasad Zun al-Misri ini tidak terkena sinarnya matahari. Tapi beliau waktu hidupnya biasa-biasa saja. Makanya kita itu harus menilai orang lain itu, orang lain harus lebih mulia daripada kita. Kada boleh merasa diri kita yang lebih mulia. Makanya di dalam kitab Al-Hadad, Syarah Ratibul Hadad, bila ulun ninah anu meitihi orang tua itu harus pandangan dengan kemuliaan. Apa pandangan dengan kemuliaan? Oh, ulun ni anu umur ulun 43 tahun. Yang ulun pandang umurnya 60 tahun. Oh, sidin talawas hidup pada ulun. Berarti amal ibadahnya tak banyak sidin pada ulun. Berarti sidin lebih mulia daripada ulun. Begitu. Yang Tuhan belum memandang yang anum, saya kira yang Tuhan ini kada bangga dengan Tuhannya. Ini ada juga ahli Tuhan kan? Tuhan ini memandang orang tahu saya kira Tuhan ini kada bangga dengan Tuhannya bila memandang yang anum apa? Oh, aku ini Tuhan, umurku talawas hidup di dunia, inya anum berarti dosanya lebih dikit daripada aku. Tuhan aku ini bala talawas hidup tak banyak maksiat, inya anum maka dosanya lebih dikit daripada aku, maka dia lebih mulia daripada aku. Saya selalu begitu, jadi kadang merasa diri mulia. Meitihi orang maksiat, mabuk, berjudi, makan riba, pandangannya apa? Dia bermaksiat dengan ketidaktahuannya tentang dosanya maksiat. Sedangkan aku maksiat, aku tahu tentang dosanya maksiat, maka dia lebih mulia daripada aku. Bahkan di dalam kitab Al-Hadad, tatkala memandang orang kafir pun pandangannya tidak pandang menghinakan. Apa pandangannya? Oh, dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah. Tapi siapa tahu tatkala akhir hidupnya dia mendapatkan hidayah daripada Allah, dia masuk Islam. Sedangkan aku sekarang Muslim, tidak ada jaminan sampai akhir hidupku dalam keadaan Muslim. Yang hanya aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tatkala aku sakaratul maut, imanku masih ditetapkan oleh Allah. Jadi pandangan selalu memuliakan orang lain. Kita ini kadang-kadang kan merasa lebih harap tuh. Yang alim benar bila merasa ini alim benar, merasa lebih alim alim benar. Kalau disuruh jadi orang jadi imam merajuk, bulik sini 3 hari ke dalam masjid lagi tuh. Kira-kira di Paris din kalau masjid tuh. Maka Zun Misri ini mengatakan apa? Orang yang ikhlas itu adalah istiwaul madhi wad dhammi. Ini orang yang ikhlas. Apa orang yang ikhlas? Samanya pujian dan celaan. Jadi dia beramal tidak pengen dipuji,
tidak takut dicela. Silahkan orang memuji, saya tidak mengharap pujian. Silahkan orang mencela, saya tidak takut celaan. Yang saya tuju adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang ikhlas dalam hidup. Cuma kita kadang-kadang ada kayak ini mulut pribadi aja. Kita kalau usaha beramal berbuat baik sedikit ini, bila orang ada memuji kadang-kadang sakit hati. Apa contohnya? Mohon maaf, memberi duit dong orang, ini kita beri orang duit, ini kita beri 100.000, orang kalau berterima kasih ya kadang-kadang sakit hati kita. Mau muar mana jadi beri, terima kasih gak ada, mau hing gak ada, sakit hati memberi. Padahal kewajiban kita, ini berterima kasih kan, inya kada kan, inya maramut kan. Aku ada berharap pujian ikam, aku ada berharap terima kasih ikam, aku memberi kewajibanku memberi ikam, selesai urusannya. Coba kita itu deh, kita beri, kalau berterima kasih sakit hati. Orang-orang boleh nyampe jadi orang-orang tuh si aduh memberi muar benar jadi bari 100.000 berterima kasih gitu ada kucing bapak sepak ini kasihan kucing. Padahal kan kita tidak seperti itu hidup ini. Mohon maaf. Apalagi contohnya senyum dengan orang lain. Kita ikhlas senyum ini gak ada apa-apa. Yang penting aku senyum, ini anak maramut kan. Nyandak aku libi ya, sarahinya aja. Yang penting aku senyum. Cuma kadang-kadang kita senyum, orang kadang membalas senyuman kita, sakit hati, malah berniat awas di kami sok. Ada urihi lagi kan. Ini namanya tidak ikhlas menurut bin Al-Misri. Atau ibu-ibu, mana ibu-ibunya di mana? Oh, di luar. Terima kasih ya ibu-ibu. Atau bu kami keluar kalian ke dalam bu. Mohon maaf, atau ibu-ibu pian menyarui kawan pian, mengundang kawan pian kada datang. Kadang-kadang kita ini membalasnya kayaknya ikan minggu kayak anak ikan bakawinan juga awas ikan kami kada datang jadi. Padahal yang kada datang alhamdulillah biasanya membawa anak 4 bertambah harus bamplok kada. Alhamdulillah kada datang kada jadi masalah. Tapi kadang-kadang kita berbeda antara pujian dan celaan. Tampu dulu ingatlah berkisah. Dulu ada baik rombongan itu nih, rombongan orang hendak ke pengantin yang 7 lah. Belum lagi lah. Bila kalau asal butil aja lah. Dulu ada rombongan orang hendak ke pengantin, berlima ke pengantin nih. Maka yang berlima nih nicis semua pakaian. Bersih, harum, pakaian namanya luar biasa. Cuma karena ke pengantin ini kan bisa membawa amplop, bisa kada. Kenapa? Karena orang kada melihat juga. Dan jarang ke pengantin itu mengisi banyak. Kenapa? Karena orang kada melihat. Bujur dong. Jika orang melihat banyak isinya. Yang penampilannya jadi luar biasa. Apalagi mau ibu-ibu ya Allah, bulu mata palsu. Sandal tinggi, jilbab mida larang-larang. Iki jangkauannya paling gancang 5.000. Mungkin rabit di ujungnya. Kenapa? Ini ujung serius. Kenapa jadi wani memberi 2.000? Karena alasannya orang kada melihat itu aja. Berarti kita beramal ini bila dilihat bertambah, kada ikhlas tuh. Ujung kada? Jadi yang laki 50.000 ya gini kan usah. Ini kada melihat juga langsung bersalaman buat ke situ orangnya. Ya Allah. Jadi yang cerita nih, yang berlima ini datang nicis pakaian, ternyata di dalam pengantin tulisannya lalakian sebelah kiri, bebinian sebelah kanan. Bebinian ini berlima ke sebelah kanan itu. Saparo jalan bertulisan pula yang beamplok sebelah kanan, yang kada beamplok sebelah kiri. Rupanya ada limanya ada yang beamploknya kan. Ada ke sebelah kanan pula. Sampai ujung bertulisan pula yang sebelah kado sebelah kanan, yang ada bakado sebelah kiri. Haru bamplok ada bakado ada sebelah kanan pula. Embah tuh tulisannya pula baik ujung-ujung harus silahkan keluar dari orang ini. Tulisannya itu bukan ada modal lalu sah panten. Jadi kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita itu nilaiannya pujian dan ibu kurang. Kadang kata Jun Al-Misri apa? Orang yang ikhlas itu samanya pujian dan celaan. Dan orang ikhlas ini kan percaya nyaman benar orang ikhlas nih. Inya tidak ada rekayasa itu dalam dirinya.
Inya beramal tidak mengharap pujian, inya beramal karena Allah, nyaman sandarannya hanya Allah. Bila inya memberi, lupakan. Bila kita berbuat baik, lupakan. Bila menolong, lupakan. Jangan berharap pujian, jangan berharap balasan. Demi Allah, bila kita berbuat baik, berharap pujian, berharap balasan, siaplah untuk sakit hati dalam hidup ini. Makanya dulu ada cerita dua orang murid, yang muridnya seikungnya sukses jadi pedagang, yang sebuting muridnya apa? Sukses jadi petani. Ringkas cerita, yang petani ini selesai dia memani sengkongnya. Sengkong itu apa bahasa Bontok lah? Bumbili. Belum tadi nyampe Girawas di Jakarta nih ya. Bumbili, Jawa bumbili ya. Tapi kira hanya seorangan. Jawa bumbili ya. Habis memanen jawanya, lalu ingat lawan gurunya. Ya Allah, lawas kadang dielangi guru nih. Akhirnya apa? Dielanginya gurunya, membawa apa? Membawa jawa aja. Istilah Pak Karung membawa jawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jar guru. Apa kabar? Bagus. Ulun yang pertama guru hendak silaturahim. Yang kedua guru ada rezeki hanya memanen jawau. Nah ulun memberi pian nah jawau. Mujar gurunya, ya Allah terima kasih banyak. Ikam ingat kawan aku. Mudahan ikam sehat. Cuma gurunya ini kan ada pemalar juga. Ini ada guru di pemalar ada. Cara apa ya? Ini kisah sedekah. Lewat celengan di hadapan lagi pada orang. Ya Allah. Ringkas cerita ujian gurunya apa? Oh mamanya, ini muridku nah jauh-jauh membawa akan jauh sakarung berjalan batis. Oh mamanya, adakah yang diberi pakai muridku nih? Jadi dia yang begini ada apa? Kambing, bari ya kambing. Aku kolesterol juga. Bari ya kambing. Akhirnya murid tadi Pak memberi jawab, kulit membawa apa? Kulit membawa apa? Membawa kambing. Di tengah jalan bertemuan lawan murid yang kedua pedagang. Jangan tersinggung pedagang Pak. Ini ulun pedagang juga sama kita. Pedagang ini pikirannya apa? Untung atau rugi? Itu pedagang. Kadang-kadang pihak keluarga gitu. Disubaliknya kadang-kadang. Kadang-kadang pedagang di Palangkaraya. Mereka cerita dari mana ikam datang? Jarangnya daerah pada guru kita. Maaf Pak, dari guru kita. Belang lawas kali silaturahim. Kenapa ibu-ibu membawa kambing? Kita tahu juga jarangnya. Aku belang kepada guru ikhlas. Aku beri jawab. Sekalinya guru memberi aku kambing. Otak pedagang bermain. Ujar pedagang, kalau memberi sengkong aja dapat kambing, apalagi memberi sembakau seterak. Ini insya Allah bisa sapi bisa onta dapatnya. Akhirnya apa? Jawakan pickup L300. Ini ulun aja kalau ada kisah L300 ya ada. Dimasukkan sembakau hibah datang kepada gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Takjub gurunya. Kenapa silaturahim? Yang kedua, ini hendak memberi sembakau satu pickup full. Takjub gurunya. Kenapa? Mendadak baik. Ini orang mendadak baik ini mencurigakan. Bila mendadak baik ini mencurigakan dia. Cuma bahari ada kisah orang Kalua lah. Yang lu ingat mencurigakan tadi itu. Jadi orang Kalua ini habis di Jakarta. Babaya kulit. Gaya saya sekarang berhenti bahasa Kalua. Orang kenapa? Ya akibat pergaulan. Dia tak boleh kayak pulang. Akhirnya apa jadi gurunya? Masya Allah. Terima kasih banyak. Ikam memberi sembakau. Oh mamanya, alhamdulillah murid kita memberi sembakau. Tahan beberapa bulan. Guru ini disabaikan orangnya. Kenapa jadi guru? Oh mamanya, adakah yang diberi pakai murid kita nih? Ada yang mamanya apa? Jawa semalam, julung aja Jawa semalam. Rawulik membawa Jawa. Orangnya kada sakit hati juga kada barang. Yang kedua barang, bayar diberi orang dapat kambing, dapat Jawa. Kenapa? Karena kada ikhlas. Jadi punya kada ikhlas ningali amal. Tapi kalau dipuji orang tak kada, orang menyambat kada kata salah.
yang penting aku beramal karena Allah. Jangan tak sambat-sambat pemberian baik. Kadang-kadang ada jamaah ini, aku Ustaz teh kolerai pakai saja. Tahu lebihan hambal yang dianu. Tapi pakai saja kolerai. Makanya dikatakan di dalam kitab ini asbabur riya. Sebab-sebab orang yang riya itu yang pertama adalah hubbul madah. Sebab-sebab orang yang riya itu yang pertama adalah cinta dengan pujian. Bila orang tuh katuju dipuji, katuju ambungan, itu bisa menyebabkan dia riya. Contoh, asalnya anak memberi 100.000 aja, 100.000 aja. Cuma karena orang memuji pian, ya Allah, sudah sugih, baikan pulang luar biasa pian. Yang tadinya hendak memberi 100.000 ada janji sini. Berapa? 100.000, 1.000 rupiah. Tambah isiin 1.000. Ya barang ya sama tambah ya Allah. Kenapa? Karena dipuji. Ini biasanya orang yang senang dipuji ini yang menyebabkan dia riya. Yang kedua, nah ini kita kadang-kadang kada sadar. Orang riya itu bisa juga disebabkan khaufudam. Apa itu khaufudam? Takut dicela. Inya kada hendak dipuji kada, tapi takutan dicela. Itu bisa menyebabkan seseorang riya. Apa contohnya? Mohon maaf, ini ulun duduk di sini lewat celengan. Tahu ya kalau celengan? Tahu ada? Yang banyak mencelengi daripada membuat itu celengan karena lewat celengan. Asalnya nih di pari ini anak memberi 5.000 aja anak memberi. Cuma kebetulan ulun baisi barak yang dihigani diam di barak ulun. Sekali ulun lihat yang dihigani ambil duit nah 50.000. Diam di barak seorang baisi barak memberi 5.000. Lalu apa? Habisnya membuat 50.000. Yang hendak memberi 5.000 kan jadi supan aku ampun berat. Maka 24 pintu aku lang. Yang diam di wadah kuning, mohon maaf, gauliannya sederhana aja, memberi 50.000. Supan aku memberi 5.000. Lalu kada jadi memberi 50.000. Baisi duit 300.000. Ambil sekalinya yang ada napa 250 aja. Dibuat kayak 250 nih. Membuat 250.000 ini bukan pengen dipuji, tapi takut dicela. Apa dicela? Sugihnya tapi pemalar. Toko banyaknya tapi perhitungan. Umrah tiap tahun tapi pemalar. Supan nih. Mari jadi memberi 5.000, ambil 250.000. Memberi bukan ingin dipuji, tapi takut dicela. Ini bisa menyebabkan seseorang riya. Mbah Tuntung, ujar yang di sekolah banyak yang kemarin 50.000. Biar banyak juga 50.000. Di mana kamu dapat 50.000 tadi? Itu di belakang pian jadi gugur ada 50.000. Soalnya dicidin gugur. Mana sisa 250-annya? Pengalaman sih ini. Ini namanya takut dicela. Hati-hati. Lalu ciri-ciri orang yang riya. Sedangkan kalau darah, tahu siapa dah? Nasinya berbungkus plastik ini capat basi udah lihat tuh. Lalu ciri orang riya itu katulah idza kana wahdah. Yang pertama malas apabila sendiri. Itu ciri orang yang riya. Ulun bataku lawan pian. Jujur aja. Bila ke masjid orang aja sembahyang qabliyah atau tidak? Nah ya kalau nyuruh harus menyauti kita aku. Pian sampai ke masjid orang ajan johor. Pian di masjid sembahyang qabliyah atau ada? Sembahyang qabliyah atau ada? Qabliyah. Insyaallah kadang-kadang qabliyah. Habis tuntung sembahyang johor, insyaallah ba'diyah rawatibnya dijauh. Tapi pertanyaannya sekarang, di rumah sebelum sembahyang johor membawa qabliyah ada kan? Bahanunya ini bahanu ada, bahanu jarang lah. Ini serius ini.
Kita kadang-kadang di tanah orang banyak, alhamdulillah menggawi kabliyah. Imbah tuntung orang sambayang, insya Allah menggawi bahagia. Tapi di rumah pertanyaannya, kada ada orang, kada ada apa aja, jangankan kabliyah amat kita ada. Akas sembahyang. Berarti mohon maaf, kasula idza kana wahda, malas apabila sendiri. Bila di tanah orang lain banyak, itu ciri orang yang ria dalam amal. Kita kalau usah menilai orang lain, kita semua memiliki penyakit ini semua. Oh, aku ini kayak itu, ada kah? Bila aku yang kayak itu, ada ikhlas kurang. Ya Allah, bila di masjid, oh sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, atahiyatul masjid. Kenapa? Ustaz dihiga. Ada nyaman juga, ada sembahyang, biar sudah. Usalillahi supani. Rakat ini kan sepan aja ya Pak. Tapi kalau di rumah salah atau tidak? Berarti kata Imamul Ghazali, kalau orang di rumahnya malas kalau sendiri, di tanah orang banyak, itu ciri orang yang beramal tidak karena Allah. Kalau usah kali-kali menilai, kita nilai diri kita sendiri saja. Makanya Rasulullah ulun mohon maaf terulang cerita. Rasulullah itu kan kalau sembahyang sendiri lama sekali. Bahkan menurut riwayat satu rakaat beliau salat surah Al-Baqarah karena sendiri, Pak. Bahkan menurut riwayat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Begitu lama berdirinya dalam keadaan menangis tak kala beliau salat sendiri. Tapi beliau pesankan kepada Ibnu Mas'ud, kalau kau sembahyang berjamaah, jangan kau terlalu panjang ayat, perpendeklah ayatmu. Kenapa? Yang pertama menjaga hati kita, yang kedua sembahyang berjamaah memimpin orang banyak. Kita kadang-kadang kita bila di masjid panjang ayat, bila seorangan Allah begitu. Malaikat aja bilang duk. Subuh qul huwallah, zuhur qul huwallah, asar qul huwallah, maghrib qul huwallah. Jadi babayat dia angkat takbir Allah, dan malaikat pasti qul huwallah. Allah aja. Tapi kadang-kadang kita orang banyak rajin benar. Ini ciri orang yang ria. Yang selanjutnya apa? Wa yazidu fil amal idza suni alaih. Ciri orang yang ria itu bertambah amalnya apabila dipuji oleh orang lain. Lalu sebaliknya wa yanqusu idza tumma ilaih, dan akan berkurang amalnya apabila dicela oleh orang lain. Jadi ciri orang ria yang pertama, bila seorangan toler, bila di tanah orang banyak rajin, bila dipuji bertambah amalnya, bila dicela kurang amalnya. Maka kata Imamul Ghazali, itu adalah ciri orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, ciri orang yang takut kepada Allah, ta'atuhu khalisan liwajillahi ta'ala. Dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir sampaikan tadi dua. Yang kedua, bahwasanya orang yang benar-benar takut kepada Allah, qalbuhu, hatinya. Apa hatinya? Bayakhruju minhu al-adawat wal buhtan wa hasanul ikhwan. Li'anna al-hasada yamul hasanati kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun naru al-khatabat. Jadi yang kedua, orang yang takut kepada Allah itu mengeluarkan di dalam hatinya ada rasa permusuhan dan ada sifat iri dengki terhadap nikmat orang lain. Jadi bila orang itu bujur-bujur takut kepada Allah, di dalam hatinya tidak ada permusuhan. Biar aja orang memusuhi, yang penting aku ada niat memusuhinya. Biar aja nya kada menagur, yang penting aku menagur. Biar aja nya memutuskan tali silaturahim, yang penting aku menyambung tali silaturahim. Maka kalau mampu demikian, itu adalah ciri orang yang takut kepada Allah. Makanya kata sebahagian ulama, sekira kita bahagia ini ada tiga, Pak. Jadi bila pian mampu mengamalkan yang tiga ini, pian insya Allah pian bahagia. Yang pertama apa? Jangan ada musuh dalam hidup ini. Kawan 1000 masih kurang, musuh 1 terlalu banyak. Jangan ada permusuhan.
biar aja nyari dingki ada apa-apa, biar aja menyambati kita ada apa-apa. Tapi ustaznya cak mau libi aku biar aja muntungnya juga, biar aja. Jadi kalau anak bahagia jangan ada musuh dalam hidup ini. Yang kedua apa? Jangan tersinggung. Sekira bahagia, jangan terlalu banyak hutang. Itu jualan loh. Kalau mau bahagia orang banyak hutang nih gitu loh. Bersamut. Iya, memasang sandal, pasang sandal bini memikirkan hutang. Yang memberi muarnya sampai ke masjid, abut mencari sandal, kaumnya mencari akan tidak dapat. Sekalinya memang ada ke sandal. Karena memikirkan hutang. Jadi berhutang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, kayak kepala ya. Karena dia berdagang. Wah ini mau berdagang ini diisi duit 2 miliar misal kamu dihadapi itik 2 ikung sama liar. Mari ditangkap. Biar diisi duit 2 miliar wah ini. Mun hutangan sama liar ampun kita sedikit kepala sudah. Mulai ini. Apalagi mun sama liar 1,7 ampun orang, 300 ampun kita. Itu bisa ingat di Silawar kawasan guguran kepinik kepala. Jadi jangan terlalu banyak hutang. Anak bahagia jangan ada musuh, jangan banyak hutang. Yang ketiga apa? Pandanglah yang indah-indah dalam hidup ini. Insya Allah bahagia. Jadi bila maitihi bini itu lihat kelebihannya, bila maitihi laki itu lihat kelebihannya. Di balik kekurangan pasti ada kesempurnaan. Insya Allah bahagia. Ya Allah. Jadi jangan ada permusuhan dalam hidup ini. Jadi bila orang memusuhi biar aja. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap nikmat yang kita miliki pasti ada orang yang tidak senang, pasti ada orang yang iri dengki, pasti ada orang yang sakit hati. Berarti kalau ada orang yang iri dengki dengan kita, ada orang yang memusuhi dengan kita, alhamdulillah. Kenapa? Berarti aku memiliki nikmat yang lebih daripada ini. Ini kalau susah sakit hati. Makanya Pak, Rasulullah itu kenapa beliau sehat? Kenapa beliau sehat? Karena Rasulullah itu usia beliau 63 tahun, problemnya luar biasa. Rasulullah itu tidak ada memiliki sifat kebencian dalam hatinya. Disakiti, dicela, ingin dibunuh, diletakkan kotoran unta. Bahkan menurut riwayat tatkala Utbah laknatullah meletakkan kotoran unta di belakang beliau, di kepala beliau, sampai beliau tidak bisa membangkitkan kepalanya. Kenapa? Banyaknya kotoran unta. Tetapi Rasul tetap memaafkan, tidak ada permusuhan dalam hati. Inilah Rasulullah. Makanya beliau sehat. Jadi orang sehat tuh memang kalau hatinya nih lapar, itu sehat tuh. Tapi mau penyarikan, muha aja dilihat kayak malaikat Israel, rong, kalau ada bahagia terus. Maka bila bertamuan, aur mengeluhnya, kalau ada bahagianya lalu. Oh my God, sunyi banyak hari ini berjualan. Oh sunyi, kalau suami rame, soalnya umrahan sunyi. Orang mengeluh ya, bujur aja kemarin rame benar, cuma hutangnya kan banyak benar. Siapa nyuruh hutang? Kadang-kadang kita ini mengeluh, sampai kawan dia muyak, pasti mengeluh pulang. Kalau ada bahagia, muha ada begitu pinandu benar kawan. Rangut, anak nuhar pentol dia pukul sidin. Kenapa mengeluh terus sidin? Rasulullah kenapa beliau sehat? Kelapangan hatinya, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Makanya dalam Al-Quran, wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang berbuat jahat boleh dibalas dengan kejahatan, tetapi yang terbaik tatkala orang berbuat jahat balaslah dengan kebaikan. Orang yang takut kepada Allah tidak ada permusuhan dalam hatinya. Biar aja orang memusuhi, biar aja orang memutuskan tali silaturahim, biar aja orang ini dengki, yang penting aku tetap berbuat baik. Makanya Pak, orang berakhlak itu ada 3 macam. Akhlak yang paling rendah apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu memiliki akhlak. Misalnya mohon maaf si A menempeleng belum tempeleng juga, itu berakhlak. Tapi akhlaknya rendah, kenapa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Asal jangan labihan. Punya nempeleng belum mau mukuli itu labihan. Tapi punya nempeleng belum tempeleng juga, itu berakhlak. Tapi akhlaknya paling rendah. Yang kedua, ada akhlak yang agak tinggi sedikit apa? Tahammulul adza, menahan disakiti. Si A menyakiti ulun kada membalas, ulun tahan benar. Sakit hati ini sakit benar. Cuma ulun tahan kayak apa? Kata-kata ulun agar masih berkata yang baik. Ulun tahan ucapan ulun agar mengatakan sesuatu yang baik. Ulun tahan hati ulun agar bersangka baik kepada orang yang menyakiti ulun. Itu memiliki akhlak yang derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama.
Dan yang ketiga, derajat yang paling tinggi tatkala orang menyakiti dibalas dengan kebaikan. Bahkan tatkala dia bangun tengah malam, dia ikutkan nama orang yang menjalimi dia dalam doanya. Ya Allah, si A itu rancang menyambati ulun, mudah-mudahan dosanya Engkau ampuni ya Allah. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan. Di tengah malam dia doakan orang yang menyakiti hatinya, dia doakan orang yang menjalimi dia. Maka itu adalah akhlaknya para nabi, para rasul, orang-orang saleh, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua macam tanda orang yang takut kepada Allah. Yang pertama, menghilangkan sifat ria dalam hatinya, beramalnya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, menghilangkan permusuhan, iri dengki terhadap nikmat orang lain. Mudah-mudahan apa yang dapat ulun sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ulun minta ridha dan minta maaf, memang niatnya membaca kitab, jadi ulun membacakan kitab saja. Ulun dikembangkan sedikit-sedikit. Ulun minta ridha dan minta maaf. Kalau pengen menunggu setengah 8, ulun tunggu. Kalau ada pertanyaan menunggu setengah 8. Kalau ada kita capat bulik membawa nasi bungkus masing-masing yang tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 15 menit, kalau ada pertanyaan menjawab, kalau ada kita tutup dengan doa. Terima kasih. Ada? Kalau ada aja kemana-mana, lapar benar ya. Ada kemana-mana. Nah, ada payung. Ada dalam lah. Silakan di belakang. Angkat tangannya di belakang, silakan. Berdiri deh, sebutkan nama deh. Kita menunggu setengah 8 untuk pada tuntung menjawab pampihan. Silakan. Ya silakan, langsung jawaban aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Badakullah. Jadi kan dari Tirpian tidak ada sikap permusuhan. Jadi kita nih hanya diteror, dicela nabinya kan oleh Presiden Prancis. Jadi kayak apa sikap kita menanggapinya? Oke. Apa kita cela bangsa lah? Kayak apa? Oke. Begini, yang ulun itu kalau tidak ada permusuhan, kalau yang dicela adalah pribadi kita. Kita dihina, ya memang kita pantas untuk dihina. Kita dicaci, ya pantas untuk dicaci. Kalau pribadi kita dihina oleh orang lain, maka disuruhlah kita bersabar dan memaafkan, membalas hinaan dengan kebaikan. Dan ini berat dalam hidup ini. Yang nyaman kan hidup ini impas. Tahu biar impas lah. Biar nagur, jangan nagur juga. Bilanya celeng-celeng, celengi juga. Bilanya minta sari-sari, tempereng ke dulu. Berarti nyaman benar. Cuma yang paling berat membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi kalau berbicara dengan agama, berbicara yang dilecehkan adalah agama kita, berbicara yang dilecehkan adalah nabi kita, maka wajib kita marah. Tentu marahnya dengan hal-hal yang positif seperti itu. Pada boleh juga nabi dihina, sabar ya udah. Itu lain. Karena berbicara agama, berbicara tentang keyakinan, wajib kita marah, wajib kita membela. Kenapa? Itu selama-lamanya iman dalam hati kita. Ya orang tua kita tahu kisah Perancis nih. Ini Perancis ini menghina Rasulullah SAW, dibikin karikatur. Makanya beberapa negara memboikot dagangannya, usahanya, karena membenci, karena menghina Rasulullah SAW dengan alasan kebebasan, ya, kebebasan seperti itu. Jadi adek, kalau agama kita dihina, Rasul kita dihina, wajib ada marah dalam hati kita. Kalau tidak marah, perlu dipertanyakan keimanan. Tapi kalau anggota badan kita dihina, selama kita masih berbuat baiklah dan berbuat baiklah kepada orang yang jahat dengan kita. Terakhir lagi silakan. Jangan kisah Prancis kejauhan. Kisah baru aja kak, sanggup kak, tamban kata apa aku sedikit. Anda kasih lah. Pada kita baca doa.
Adalah ibu ada ibu-ibu. Nah, silakan. Nah, ini luar biasa. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan Ustaz ini, sejak berdirinya pengajian maki-maki geleng-geleng, ujar ceramah kan berkata, bila kita kaya membawa tetangga atau keluarga untuk sama-sama ibadah kepada Allah. Setelah membawa keluarga, tetangga, membawa pada selanjutnya, hingga menahut ulun, ujarnya tulah, kata surahnya, kalau sama dua kan, nah, amal kan kalau bagi mencari masing-masing. Jadi ulun kan bingung, kalau menghadapi seseorang yang pengen bekerja dengan ulun, sedangkan kita tetangga, keluarga. Jadi ulun minta penjelasan dan sekian. Ulun sampai hati detik ini terus terang sakit hati ulang kepada yang itu. Jangan. Paham. Itu aja ulun minta penjelasan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sakit hati kamu sama ulun kan tapi jelas pertanyaannya, cuma kalau ulun bisa menangkap punya salah kena diprotes dia pula. Mungkin salah pertanyaan sidin, ulun simpulkan ya, hendak pula ke pengajian kemana-mana lalu membawai keluarga. Itu kalau lah membawai kawan, sekalinya kawan ini berucap pula kayak kesorangan sana. Baru sama bawa aku yang pahala ada babagi juga kayak apa tuh Ustaz gitu kalau lah. Lalu di sini aku sakit hati benar, ulun kita sakit hati mendengar gue sama sakit hati kita nih. Kayak apa tuh? Yang pertama, sebelum belum jawab kepada substansi pertanyaan nih Bapak Ibu, kalau ada orang yang menegur kesalahan kita, pertama harus bersyukur. Kenapa? Mungkin Allah sayang dengan kita, hendak menegur, memperbaiki kita lewat mulut kawan kita. Atau mohon maaf, sebelum lu jawab kepada substansi pertanyaan, ibu-ibu ditagur oleh lakinya, kada boleh mengucap kasarah baik. Mungkin tidak tujuh lawan aku, salah kah? Kisah papayuan pulang di Palangkaraya janda bambur. Mohon maaf. Itu kan boleh. Mungkin Allah ingin menegur kita lewat mulut suami kita, yang ada pian syukur. Alhamdulillah Allah hendak membaiki aku lewat muntung lakiku. Syukur. Jangan sakit hati, jangan marah. Lalu pertanyaan ibu tadi kayak apa orang nih dibawahi saring-saring, pahala ada berbagi juga aja. Siapa yang nak berbagi? Seorang yang kurang, bagi orang kurang lah. Memang ibu begini, kewajiban pian mengajak, kewajiban pian membawai. Tapi kalau orang sudah dibawainya ada hakun, diajak ada hakun, niat baik pian sudah dicatat oleh Allah dan pian sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena ada niat baik pian ingin mengajak orang berbuat baik. Masalahnya baik lawan kada, itu urusan hidayah yang diberikan oleh Allah. Kita ini kan hawa baik memberikan hidayah. Kau memberikan hidayah nyaman benar. Ini bagi bicara mahi alim semuaan kenyamanan. Jadi yang penting kita membawai, yang penting kita hendak berbuat baik. Inya ada hakun, yang penting niat yang sudah ingin berbuat baik kepada inya, membawainya berbuat baik, dan insya Allah biar sudah dicatat orang-orang yang baik di sisi Allah. Pesan ulun, kada usah sakit hati, apalagi menangis menggarau di hadapannya kada usah. Sakit hati apa nih? Kada usah. Oke, demikian. Terima kasih. Minta ridha dan minta maaf. Ulun rasanya terakhir ceramah di sini. Waktu bukan di sini, di bawah Bahari. Waktu ulun, abah ulun masih berdagang di pasar waktu itu, masih kuliah di Palangkaraya. Lawas benar. Mungkin lebih sudah sebulan baru ceramah di sini. Puluh-puluh tahun terlalu nah, kurang lebih. Terima kasih ulun diundang ke sini. Ulun minta ridha dan minta maaf khusus kepada para ustaz Sakarani, Ustaz Amin,
Ustadz Rawyani, Ustadz Syukuri. Kalau penyampaian ulun ada salah, ulun minta ridha dan minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kena hari ini habis sembahyang johor, acara di Kamper. Habis acara di Kamper, ulun kembali lagi ke habitat ulun, ke Palangkaraya beserta yang Tuha lawan yang Anum. Jadi ulun membawa dua hari ini, yang Anum lawan yang Tuha. Yang Tuha mama ulun, yang Anum bini ulun. Jadi insya Allah Budi, tolong doa mudah sehat dan selamat insya Allah. Terima kasih. Al-Fatihah. Mana yang bingung ulun bingung nih? Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat wa bil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'al awwala hadha nahari salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha wa qubillahumma salamata wa afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man waba'ana wa ala abidil hujjaj wal hujjaj wal zawad wal musafir wal muqimin fil bari wal bahri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa qadna wa qadma ma'ana wa bali maqsudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Habibi